Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat kehormatan kedatangan daripada tim dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Dalam hal ini yang langsung dipimpin oleh Ibu Dekan Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Mandalika Mataram. Ini merupakan salah satu wujud daripada pengembangan daripada pelatihan atau pembinaan daripada Universitas Pendidikan Mandalika Mataram terhadap satuan pendidikan, dan salah satunya dibuktikan pada hari ini bahwa beliau ini merupakan yang dekan yang punya kepedulian tinggi terhadap PKBM atau satuan pendidikan yang ada di Lombok Utara ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan judul yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu pembinaan satuan pendidikan di era digitalisasi, di mana di dalam pembinaan ini atau materi yang akan disampaikan ini bahwa ada dua pembinaan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembinaan tentang kelembagaan itu sendiri yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Dekan sendiri. Yang kedua mungkin nanti seperti apa digitalisasi satuan pendidikan di era yang begitu canggih sekarang ini, yang begitu digital ya. Nanti akan kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Ari, salah satu dosen daripada Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Oleh karena itu kita akan seperti orang berkata tidak kenal maka tak sayang. Jadi oleh karena itu marilah kita dengarkan perkenalan daripada Bapak dosen dan sekaligus Ibu Dekan yang akan memperkenalkan seperti apa Universitas Mandalika itu seperti apa. Karena selama ini kita tahu bahwa di Mataram itu cuma ada IKIP Mataram. Mungkin nanti bisa dijelaskan apa itu Universitas Mandalika. Mohon Bu, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ketua PKBM yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus kelembagaan di PKBM Mandiri ini, serta tim kami dari Universitas Pendidikan Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahmi ke PKBM Mandiri ya, dalam rangka ya saling memberikan penguatan kaitannya dengan pengelolaan kelembagaan di PKBM Mandiri, dan sekaligus dalam rangka kami melaksanakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang menjadi kewajiban kami selaku Sivitas Akademika di Universitas Pendidikan Mandalika, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tidak lupa pula kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan memperjuangkan kita sehingga kita dapat menikmati suasana yang penuh dengan nuansa-nuansa edukatif, akademis seperti yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kami dari tim dari Universitas Pendidikan Mandalika pada kesempatan ini ingin mengajak Bapak Ibu di PKBM Mandiri untuk bersama-sama memberikan dalam rangka bersinergi di dalam
pengembangan lembaga Bapak Ibu di sini yang terkait dengan dari segi pengelolaannya maupun dari segi pengelolaan administrasi maupun manajemen secara umum. Ya, dalam hal ini mungkin kami nanti dari Universitas Pendidikan Mandalika memberikan masukan maupun saran dalam rangka pengembangan ke depannya. Mari kita bersama-sama dalam hal ini untuk saling mengisi dan saling bersinergi di dalam pengelolaan satuan pendidikan ini. Mungkin sekilas kami dari Universitas Pendidikan Mandalika, tim yang ada sekarang ini, kalau dulu di Universitas Pendidikan Mandalika dikenal dengan nama IKIP Mataram. Universitas Pendidikan Mandalika baru berusia masih seumur jagung, Pak. Karena tanggal 10 Oktober 2019 baru berdirinya Universitas Pendidikan Mandalika yang sebelumnya bernama IKIP Mataram. Ya, alhamdulillah dengan usianya yang ketiga ini, ya insya Allah nanti sebentar lagi akan mengadakan disnatalis untuk yang ketiga. Sudah Universitas Pendidikan Mandalika sudah mengalami beberapa perubahan. Kalau dulu yang hanya 10 program studi, sekarang ini sudah terdiri dari 20 program studi yang setelah bergabung dengan Universitas Nusa Tenggara Barat. Ya, alhamdulillah sekarang untuk tahun yang ketiga ini dari segi pengelolaan kelembagaan, dari segi mahasiswa, alhamdulillah sudah mengalami beberapa peningkatan maupun dari kualitas SDM dan sebagainya. Nah, harapannya ke depan sebagai bentuk kontribusi kita di perguruan tinggi terhadap satuan-satuan pendidikan yang ada khususnya termasuk di PKBM, ini menjadi salah satu satuan pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek. Ini kebetulan di Universitas Pendidikan Mandalika itu ada salah satu program studi yang sangat erat, sangat dekat relevansinya dengan pendidikan non formal informal, yaitu ada di Fakultas Ilmu Pendidikan ada salah satu program studi yaitu pendidikan luar sekolah, di mana ini yang bidang garapannya ada pendidikan non formal dan informal. Ini secara tidak langsung output dari pendidikan non formal ini diharapkan mampu menjadi pengelola satuan PKBM maupun pendidikan non formal yang ada di non formal maupun informal yang ada di masyarakat. Nah, karena secara tidak langsung ini sudah ada relevansinya, itu sebabnya kami juga memiliki tanggung jawab moral sebagai bentuk dari kontribusi kami di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan non formal informal ini adalah ya dengan mengadakan hal-hal seperti ini, yaitu salah satunya ya pengabdian kepada masyarakat. Karena di samping pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, tanggung jawab dan tugas dan kewajiban kami sebagai dosen adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi kita secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat secara umum. Khususnya bagi masyarakat yang kurang mendapatkan layanan pendidikan secara formal. Nah, ini yang perlu kita perkuat. Nah, sebenarnya tanggung jawab terhadap pengembangan kelembagaan ini tidak hanya kita di perguruan tinggi saja, tapi ini juga tidak terlepas dari masyarakat secara umum. Ya, itu mungkin sekilas tentang pendidikan
Universitas Pendidikan Mandalika dan khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi kami ada 4 program studi yang ada, yaitu ada program studi teknologi pendidikan, kemudian ada program studi bimbingan dan konseling, ada program studi administrasi pendidikan, dan ada program studi pendidikan luar sekolah. Di mana 4 program studi yang ada ini tidak hanya program studi pendidikan luar sekolah saja, tapi ketiga program studi yang lain juga sangat erat relevansinya dengan pengembangan di satuan pendidikan baik non formal maupun informal yang ada. Ya, terlepas dari itu semua, jadi kenapa di satuan pendidikan yang PKBM yang selama ini mungkin kita banyak melihat ya, ini sudah sebenarnya menjadi problem di dunia pendidikan, yang banyak orang berasumsi bahwa layanan-layanan pendidikan non formal yang ada terutama di PKBM itu yang dari segi kualitas itu memang sangat jauh dibandingkan dengan layanan pendidikan di jalur formal. Nah, ini mungkin yang salah satunya perlu kita tepis, terutama dengan adanya program-program seperti ini yang ada di PKBM Mandiri. Ini sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan itu image bahwa kualitas pendidikan non formal informal yang terutama dilaksanakan oleh satuan pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan kualitas pendidikan di jalur formal. Ini yang perlu kita tunjukkan. Kita sebagai orang pendidikan non formal informal ini perlu kita tunjukkan kepada masyarakat. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Dari segi pengelolaan, administrasi, kemudian pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikannya, kemudian peningkatan dari segi outputnya, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Meskipun di dalam pengelolaan satuan PKBM ini, itu kita tidak bisa terlepas dari filosofi. Kalau dilihat dari filosofi, dari segi secara konsep saja, kalau di PKBM ini bisa kita melihat baik dari segi filosofinya, kalau pendidikan ini dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat. Yang meskipun tadi dari segi kualitas orang memandang kita berada di bawah kualitas pendidikan formal, akan tetapi kita bisa menunjukkan karena dari masyarakat, maksudnya ini merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri, seperti program yang dilaksanakan oleh PKBM Mandiri. Ini banyak program-program yang dilaksanakan ini dari inisiatif dari masyarakat sendiri, terlepas itu sebagai pengelola, sebagai simpatisan, kemudian oleh masyarakat. Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita bersama, tidak tergantung kepada pemerintah sepenuhnya, meskipun ada bentuk dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi otoritas dari segi pengelolaan itu menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya, yang menjadi bagian dari masyarakat, pengelola yang menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian yang untuk masyarakat itu juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak harus tergantung dengan kurikulum yang ada. Meskipun ada kurikulum ya sekedar sebagai kerangka kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, itu sekedar sebagai acuan, tapi bisa dikembangkan seluas-luasnya sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang ada. Jadi ini dari satu filosofi di PKBM, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, ini yang sangat terlihat di PKBM Mandiri,
Yang mudah-mudahan filosofi ini tetap dipertahankan dan dikembangkan sehingga ini menjadi roh dalam pengembangan program-program ke depannya. Kemudian filosofi berikutnya adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, PKBM ini dijadikan sebagai pusat, di mana di sini PKBM harus terkelola dan terlembagakan dengan baik. Jika tidak terkelola dengan baik dan terpadu, maka akan keberlanjutan mutu kegiatannya sulit dipertahankan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, pertahankan dan ditingkatkan. Karena ini menjadi pusat, maka kita harus bisa menjadi sentral. Kaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan, itu yang perlu diperhatikan oleh pengelola. Kita sebagai pengelola yang sekaligus merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kegiatan di filosofi dari PKBM itu. Tadi pusat PKBM harus menjadi sentral dari semua kegiatan yang dilaksanakan harus terlembaga dengan baik. Kemudian kegiatan di sini diselenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Harus berorientasi pada kebutuhan lokal. Potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah atau di lingkungan sekitar kita, itu yang menjadi program utama kita. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ya, kemudian juga kegiatannya sangat tergantung dari konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat. Karena kita sudah menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat, jadi PKBM harus menampung inspirasi, aspirasi dari masyarakat yang ada. Tentunya dengan memetakan kebutuhan dan masyarakat dari konteks lokal yang ada. Kemudian belajar. Ini maksudnya terciptanya suasana proses transformasi dan peningkatan kapasitas anggota tersebut ke arah yang lebih positif. Menjadi PKBM sebagai pusat belajar. Yang tadi tentunya harus mengarah kepada sebuah perubahan. Karena pendidikan itu tidak hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan. Setelah itu selesai. Tapi lebih dari itu, transformasi ilmu pengetahuan, kemudian skill yang ada, dan bagaimana akan menghasilkan sebuah perubahan yang positif ke depannya. Kemudian masyarakat, yang di sini maksudnya dari filosofi ini adalah PKBM itu harus bisa memajukan dirinya sendiri secara bersama-sama. Ini kita di PKBM Mandiri ini sudah terlihat. Yang alhamdulillah sudah terlihat bagaimana kiat-kiat yang dilaksanakan untuk ingin mengembangkan dirinya dengan swadaya sendiri. Ya, tanggung jawab proses pengelolaan dan seluruhnya dikelola oleh menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu, dalam hal ini pengelola PKBM sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian juga PKBM ini sekilas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup komunitas PKBM tersebut dalam arti yang sangat luas. Jadi tidak terlepas dengan satu program, dua program, atau bidang-bidang pengembangan tertentu saja. Kemudian ada beberapa bidang kegiatan di dalam PKBM yang perlu menjadi perhatian kita secara umum. Yang pertama diantaranya adalah kegiatan pembelajaran. Ini sudah terlihat, sudah dilaksanakan oleh pengelola PKBM, bahkan dengan situasi-situasi yang dibuat senyaman mungkin meskipun dengan swadaya sendiri. Itu sudah luar biasa kami lihat. Kemudian kegiatan usaha ekonomi produktif. Ini sudah banyak upaya-upaya yang dilaksanakan kaitannya dengan pengembangan-pengembangan ke arah pengembangan di bidang ekonomi. Kemudian kegiatan pengembangan masyarakat. Ya, ini juga
dari beberapa program yang sekilas sudah disampaikan di gambarannya kepada kami, itu alhamdulillah sudah terlihat. Tinggal mana yang sudah berhasil tinggal bisa dipertahankan, dan yang kira-kira masih belum maksimal bisa ditingkatkan ke depannya. Insya Allah kalau di PKBM Mandiri saya lihat ya sangat optimis kita untuk bisa maju dan berkembang ke depannya. Kita sama-sama saling bersinergi untuk membantu pengembangan masyarakat secara umum melalui sarana atau satuan pendidikan di PKBM Mandiri ini. Kemudian ada beberapa kegiatan pembelajaran, diantaranya yang bisa dilaksanakan ada pendidikan anak usia dini, meskipun ada yang sudah beberapa PKBM juga yang sudah mandiri, yang sudah punya izin. Kadang meskipun bagian dari layanan PKBM sudah mandiri, sudah bisa terlepas, apalagi ketika sudah memiliki izin ya sudah bisa berdiri sendiri terlepas dari PKBM. Kemudian dia program kesetaraan paket A, B maupun C yang setara SD, SMP maupun SMA. Demikian juga untuk program pendidikan keaksaraan fungsional, ini disesuaikan dengan kebutuhan atau secara kontekstual di lingkungan masyarakat itu sendiri, mana program-program keaksaraan yang bisa difungsikan, bisa difungsionalkan oleh masyarakat itu sendiri, itu yang bisa yang seharusnya diselenggarakan. Kemudian program pendidikan moral dan spiritual, kewirausahaan, vokasional, seni dan hobi dan minat. Saya rasa tadi juga ada program-program yang dilaksanakan yang sesuai dengan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Ini sudah luar biasa. Konsep pendidikan orang dewasa yang seharusnya diimplementasikan di dalam program-program pendidikan orang dewasa, program-program pendidikan kesetaraan, keaksaraan fungsional ini sudah diimplementasikan di PKBM Mandiri. Kemudian kaitannya dengan kegiatan usaha ekonomi produktif juga, ini bisa unit usaha PKBM, bisa kelompok belajar usaha, pengembangan usaha warga, ini sangat luas sekali, bersama termasuk juga upaya-upaya peningkatan produktivitas masyarakat. Ini merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif yang merupakan salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian di dalam pelaksanaan program-program di PKBM. Demikian juga yang untuk kegiatan pengembangan masyarakat, ini banyak hal yang bisa dilaksanakan oleh satuan-satuan PKBM yang ada, di antaranya penguatan sarana prasarana infrastruktur baik fisik maupun non fisik, kemudian ada perbaikan dan pengembangan lingkungan, kemudian pengembangan budaya bahasa dan budaya asli komunitas masyarakat. Ini jangan sampai terlupakan ketika kita belajar tentang budaya orang, tentang bahasa asing yang dari beberapa bahasa, jangan sampai lupa dengan budaya lokal. Budaya bahasa lokal kita perlu dilestarikan. Ini perlu menjadi bahan salah satu bidang pengembangan, kegiatan pengembangan masyarakat. Baik dari segi budayanya, bahasa daerahnya, kemudian tradisi-tradisi, makanan-makanan yang bisa dikembangkan oleh warga belajar, itu perlu dilestarikan oleh PKBM sebagai satuan pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkontribusi banyak di dalam pengembangan masyarakat di sekitarnya. Kemudian pembaharuan di sistem kaderisasi maupun administrasi, ini yang perlu kita menjadi bahan perhatian juga. Kemudian ada beberapa karakter PKBM yang harus tetap kita
upaya untuk bisa melestarikannya. Di antaranya itu kepedulian terhadap yang lebih kekurangan, apalagi ini sudah terlihat masuk sekolah gratis, Pak Kepala, kemudian diberikan fasilitas yang luar biasa, yang bagus, yang nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ini sudah upaya yang luar biasa kaitannya dengan pelaksanaan atau implementasi dari karakter-karakter yang perlu dilestarikan di dalam satuan pendidikan PKBM ini, yang menjadi inspirasi bagi kita semua, yang menjadi motivasi kita sebagai bagian dari insan pendidikan non formal informal. Kemudian kemandirian dalam penyelenggaraan, ini salah satu karakter yang sudah tertanam juga di masing-masing pengelola satuan PKBM. Demikian juga kebersamaan dalam kemajuan. Ini teman-teman yang ada di PKBM Mandiri sangat kompak di dalam mengembangkan satuan pendidikannya untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada konsumen, kepada masyarakat secara umum. Kemudian kebermaknaan setiap program dan kegiatan. Satuan PKBM melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, misalnya kaitannya dengan pelatihan untuk perhotelan. Beliau melihat masyarakat membutuhkan itu dengan adanya tawaran-tawaran yang ada. Jadi satuan PKBM sigap untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan atau pengembangan kapasitas tenaga kependidikan maupun tenaga kependidikan yang ada di tenaga pendidik dan kependidikannya yang ada di satuan PKBM, sehingga kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Layanan terhadap kebutuhan masyarakat itu bisa kita berikan dengan baik. Kemudian kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkolaborasi dengan kita. Ya tentunya dengan datangnya kami ke satuan PKBM ini merupakan implementasi dari karakter PKBM ini. PKBM tidak tanggung-tanggung bermitra dengan semua pihak yang akan bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan satuan PKBM. Kemudian fleksibilitas dalam pelaksanaan program, ini sudah luar biasa. Meskipun dengan swadaya yang ada, dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, tapi mampu berbuat banyak, mampu berbuat lebih. Ini kan sangat fleksibel dan luar biasa terobosan-terobosan yang dilaksanakan oleh PKBM Mandiri. Nah, harapannya untuk satuan-satuan PKBM yang lain bisa mempertahankan karakter-karakter dari PKBM yang menjadi satuan pendidikan yang menjadi milik masyarakat secara umum. Nah, kemudian ada beberapa strategi pengembangan di dalam PKBM, pengembangan PKBM yang menjadi satuan pendidikan yang menjadi milik masyarakat secara keseluruhan adalah diantaranya adalah pencarian informasi kependidikan. Ini luar biasa terobosan yang sudah dilaksanakan oleh Ketua PKBM dengan mengadakan studi banding yang keluar daerah, tidak main-main. Ini sebagai bentuk pencarian informasi di dalam pengembangan satuan yang ada. Kemudian penjalinan hubungan dengan pihak lain, terutama salah satunya ya dengan kami di Universitas Pendidikan Mandalika, ini sebagai implementasi dari pengembangan PKBM yang dilaksanakan oleh PKBM Mandiri. Kemudian akses informasi dari dan ke masyarakat, ke instansi dan lain sebagainya. Ya, ini sudah dilaksanakan dengan adanya media-media sosialisasi, media komunikasi yang ada sekarang ini dimanfaatkan oleh satuan PKBM. Ini sudah luar biasa sebagai bentuk pencarian atau mendistribusi informasi dari PKBM ke masyarakat, dan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang satuan PKBM yang ada.
Demikian juga Satuan PKBM juga tidak kalah di dalam mencari informasi-informasi pengembangan melalui media-media yang ada, media-media elektronik, media sosial yang ada sekarang ini. Kemudian juga menerima tawaran program yang ada. Jika Satuan PKBM ditawarkan program oleh entah itu dari instansi pemerintah maupun swasta yang ada, jangan sampai ditolak. Nah, itu yang salah satu, karena itu sebagai salah satu upaya untuk pengembangan program. Di samping kita memberikan menunjukkan eksistensi Satuan PKBM kita bahwa kita bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat luas. Kemudian program yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya di setiap program yang dilaksanakan oleh PKBM, saya yakin itu tidak hanya sekedar membuat program tanpa ada identifikasi terlebih dahulu. Karena idealnya semua program, setiap program yang kita laksanakan harus ada identifikasi. Identifikasi kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk penjajakan. Apakah masyarakat membutuhkan program ini atau tidak? Kalau kira-kira masyarakat kita ternyata membutuhkan keterampilan kaitannya dengan perhotelan, PKBM sigap melaksanakan pelatihan terkait dengan perhotelan. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan, maksudnya diidentifikasi pelaksanaan program-program itu harus dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Sehingga program yang kita laksanakan benar-benar bermanfaat kepada masyarakat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan filosofi kita di awal tadi. Kemudian strategi pengembangan proses pembelajaran. Dalam hal ini saya rasa pengelola PKBM dalam hal ini sudah melaksanakan dengan baik kaitannya dengan waktu dan kehadiran, yang sebenarnya ini juga menjadi salah satu perbedaan yang mendasar sehingga orang melihat, karena dari segi waktu kita fleksibel sehingga terkesan kalau di pendidikan formal terjadwal, pelaksanaan pembelajaran mereka sudah terjadwal, kalau sudah dilaksanakan pagi hari sampai jam sekian, akan tetapi kita agak fleksibel. Di beberapa program kita proses pembelajarannya fleksibel. Tapi saya rasa itu tidak, yang penting pelaksanaan itu sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan bersama warga belajar, itu tidak akan mengurangi hasil dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Justru di dalam prinsip pembelajaran kita itu harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Ini yang berbeda dengan pembelajaran di jalur pendidikan formal. Kalau di kita, proses pembelajaran itu harus dilaksanakan kaitannya dengan jadwal, tempat, waktu, itu harus disepakati bersama dengan warga belajar. Jadi ini fleksibilitas kita di sini, meskipun waktu dan kehadiran, akan tetapi akord yang sudah dibuat bersama-sama itu kita berusaha untuk melaksanakannya dengan baik dan tepat waktu. Kemudian materi yang kontekstual. Materi yang diberikan itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh warga belajar kita. Kemudian metode pembelajarannya lebih banyak dengan diskusi, karena namanya kebanyakan warga belajar kita orang dewasa, jadi orang dewasa itu lebih cepat menyerap dengan di metode pembelajaran orang dewasa itu dengan dia menyampaikan permasalahannya sehingga kita bisa mampu masuk di dalamnya untuk mengajak menyelesaikan permasalahan itu dengan menyelipkan materi-materi pembelajaran yang ada yang secara kontekstual sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itu beda dengan perbedaannya dengan pendidikan andragogi. Kemudian kelompok usaha
Jadi strategi pengembangan pembelajaran itu melalui kelompok-kelompok usaha yang ada, saya rasa ini sudah diimplementasikan juga. Informasi pekerjaan, nah ini yang mereka butuhkan warga-warga belajar kita. Dan alhamdulillah tadi sekilas juga sudah saya mendengar Ketua PKBM juga menyampaikan kalau dari awal juga anak-anak sudah warga belajar sudah diberikan informasi-informasi terkait dengan pekerjaan, sehingga bahkan sudah dipersiapkan yang kecenderungannya di bidang ini ada pembinaan, ada diberikan tambahan life skill terkait dengan bidang yang dia minati. Ini sudah luar biasa di strategi pengembangan yang dilaksanakan oleh PKBM Mandiri. Kemudian penjaringan masukan yang dari masyarakat, dari warga belajar dan sebagainya, maupun dari unsur-unsur pemerintah maupun swasta. Kemudian pemberian modal, ya modal usaha ya mungkin tidak bisa langsung ini dari swadaya satuan. Kalau ini mungkin harus ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini sebagai bentuk stimulan dari program-program yang kita laksanakan yang merupakan program pemerintah. Ya ini yang bisa kalau memberikan modal usaha bagi warga belajar langsung oleh Ketua PKBM mungkin ya belum dulu sampai ke arah sana. Paling tidak ya memberikan motivasi untuk bisa belajar usaha sambil memfasilitasi dari segi penguatan keterampilan dan pengetahuannya. Modal usaha ya ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui stimulan-stimulan dari program yang diberikan kepada kita untuk dilaksanakan. Kemudian suasana yang harmonis itu harus diciptakan di dalam suasana proses pembelajaran sehingga apa yang kita transformasikan kepada warga belajar itu bisa diterima. Jangan sampai ada kesan warga belajar kita merasa digurui, ya, yang mengajarkan orang di bawah usianya, sementara warga belajarnya orang-orang sudah berusia lanjut. Jadi ada perasaan digurui. Jadi suasana yang harmonis antara warga belajar dengan tutor, baik kesetaraan maupun keaksaraan yang ada di satuan PKBM. Ya, ini kaitannya dengan kemudian pengembangan fasilitas, pemanfaatan ruangan, kaitan pengembangan fasilitas ini dari pemanfaatan ruang atau fasilitas, ini luar biasa sudah inovasi dari Ketua PKBM Mandiri. Sekali kita ke sini berbeda, yang sekarang sebelumnya kemarin itu berbeda, ini sudah inovasi untuk mencari suasana belajar yang baru sehingga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang baru dan semangat baru bagi warga belajar maupun pengelola dari PKBM Mandiri. Kemudian ya pengadaan modul dan buku, kelonggaran pembayaran biaya pendidikan, ini sudah luar biasa longgar kalau saya dengar di PKBM Mandiri. Kemudian pemanfaatan fasilitas pemerintah, ini mungkin PKBM Mandiri ini sudah sesuai seperti namanya, sudah sangat mandiri. Saya melihat tidak ada ya di sini yang menggunakan fasilitas pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti misalnya warga belajarnya cukup banyak, ketika mau ujian bisa saja meminjam untuk fasilitas pemerintah, misalnya gedung sekolah SD untuk proses pelaksanaan ujian kesetaraan maupun keaksaraan. Tidak menutup kemungkinan sebagai bentuk pengembangan strategi pengembangan fasilitas. Kemudian pengembangan personalia, PKBM Mandiri bisa melaksanakan pelatihan tutor dan pengelola untuk mengupdate informasi-informasi terbaru yang dibutuhkan dalam proses pengembangan satuan PKBM seperti ini. Ini sudah luar biasa. Ini sudah diimplementasikan sebagai salah satu pengembangan personalia di PKBM, kemudian sharing pengetahuan antar personalia, ini diskusi-diskusi ringan, itu perlu dilakukan. Kemudian pemanfaatan fasilitas internet, buku dan
media-media yang ada sebagai sarana belajar mandiri bagi pengelola, kemudian dijadikan lokasi kunjungan PKBM yang lain. Nah, ini yang belum saya tahu apakah sudah ada dari PKBM yang lain yang mengadakan kunjungan kepada PKBM kita di sini sebagai rujukan. Harapannya kan tidak hanya PKBM mandiri saja yang besar, tapi satuan-satuan PKBM yang ada di sekitar juga ini bisa mengikuti jejak kita. Karena satu prinsip dalam hidup saya itu yang sangat saya pegang, bahwa keberhasilan atau kesuksesan kita itu bukan di saat kita sekarang memegang peranan, akan tetapi ketika kita mampu memberikan sesuatu yang lebih, atau ketika orang-orang lain yang bisa kita didik lebih dari kita. Kesuksesan di saat kita udah selesai memegang peranan itu, tapi orang bisa lebih baik dari kita. Jadi itu yang bisa dikatakan sukses yang sesungguhnya. Nah, di dalam agama kita juga dipertegas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Nah, ini diharapkan ketika PKBM mandiri sudah bisa dijadikan sebagai rujukan bagi PKBM yang lain dalam mengembangkan satuannya nantinya. Kemudian pengembangan strategi pengembangan lingkungan, diantaranya di sini bisa pemanfaatan kegiatan sosial yang ada, peran alumni. Nah, tadi saya dengar itu banyak sekali alumni kita yang sudah sukses dipakai oleh orang. Ada yang sebagai manajer di mana-mana. Nah, itu sudah luar biasa. Dengan dipakai oleh orang itu sebenarnya itu sudah luar biasa kinerja dari PKBM mandiri sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, ini mari silakan dipertahankan dan mari kita tingkatkan bersama. Di peran alumni yang ada itu bisa kita jadikan sebagai mediator untuk pengembangan satuan PKBM ke depannya. Kemudian peran tokoh masyarakat ini juga tidak kalah penting di dalam pengembangan strategi pengembangan lingkungan, sehingga di dalam pengelolaan satuan itu tidak hanya kita berjalan sendiri, tapi merupakan bagian tanggung jawab yang ada itu masyarakat sekeliling juga merasa bertanggung jawab terhadap satuan pendidikan kita, sehingga ketika kita mengadakan kegiatan maka mereka mendukung baik secara material maupun secara moral. Minimal dukungan moral kita mendapatkan dari warga masyarakat kita. Kemudian pertemuan rutin personalia, diskusi-diskusi ringan seperti tadi, optimalisasi tenaga kependidikan yang ada, ini sudah luar biasa, sudah memiliki kompetensi, ini tinggal bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pengelola atau pengurus-pengurus yang ada di satuan PKBM ini. Kemudian keterbukaan dan kepercayaan pengelolaan. Nah, ini yang bagaimanapun juga lengkap sarana prasarana kita, kemudian dukungan SDM kita, akan tetapi kalau keterbukaan di dalam manajemen pengelolaan ini tidak ada, ini tidak sebuah satuan pendidikan itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Kemudian strategi pengembangan kemitraannya, di sini sekilas kaitannya dengan kerjasama lembaga pendidikan dengan kejuruan kayak SMK, SMA. Kemudian penyelenggaraan pembelajaran life skill, ini sudah dilaksanakan juga. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi, alhamdulillah dengan beradanya kami di sini, ini sebagai salah satu implementasi PKBM mandiri dalam melaksanakan strategi pengembangan kemitraannya dengan kami. Kemudian kerjasama dengan institusi terkait. Saya rasa dengan dinas pendidikan, pariwisata misalnya dibutuhkan. Kemudian institusi-institusi, instansi-instansi
terkait yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau warga belajar kita, silakan itu bisa dijaring dengan membuat jaringan yang berawal dengan harus ada MOU, karena secara administratif memang itu akan nantinya sangat dibutuhkan, bukan hanya implementasinya saja. Kemudian koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan ini juga sangat penting, karena bagaimanapun juga kita sebagai satuan pendidikan yang tetap bernaung di bawah pemerintah, itu tidak bisa terlepas dari unsur-unsur pemerintah setempat, yaitu paling dekat itu kelurahan atau desa kita. Kemudian terakhir itu saja sekilas kaitannya dengan strategi pengelolaan kelembagaan di PKBM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan secara luas daripada Universitas Pendidikan Mandalika Mataram tentang pengembangan Tridharma perguruan tinggi itu yang diwujudkan melalui pembinaan terhadap satuan-satuan pendidikan yang ada khususnya di NTB ini, yang umumnya ada di NTB dan khususnya di Kabupaten Lombok Utara ini. Adapun beberapa strategi yang telah disebutkan tadi sudah beberapa kami lakukan. Di antaranya yaitu bekerja sama yaitu dengan beberapa SMK maupun hotel yang berada di daerah kami. Di samping itu juga kami PKBM ini yang kebetulan juga berada di daerah pariwisata, makanya dengan hati, dengan tujuan yang mulia, kami coba mengembangkan modifikasi seperti apa mempersiapkan daripada tenaga ahli yang mereka butuhkan nanti ke depannya. Mungkin itu salah satu daripada strategi kami, yaitu mendatangkan daripada universitas. Karena bagaimanapun ada beberapa tanggapan daripada masyarakat itu bahwa ngapain kita sekolah di PKBM itu? Kita tidak bisa kuliah, kita tidak bisa kerja, kita tidak diakui oleh negara gitu katanya. Tapi dengan perlahan-lahan kita berikan penjelasan, kita datangkan daripada universitas-universitas yang ada, yang kedepannya mungkin akan universitas lain selain daripada Universitas Mandalika ini. Ya, mungkin itulah salah satu strategi yang kita lakukan di PKBM Mandiri. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas penjelasan tentang pembinaan kelembagaan yang dilakukan oleh Ibu Dekan tadi, sangat bermanfaat bagi kami, sangat membantu kami untuk mengembangkan, untuk maju, memotivasi kami untuk lebih maju ke depannya. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dekan telah memberikan pengembangan daripada kelembagaan itu. Selanjutnya akan kita dengarkan penjelasan daripada bagaimana digitalisasi ke depan, seperti apa satuan pendidikan itu. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mungkin jeda beberapa saat lagi.
Ya, baiklah, kita akan melanjutkan kembali di sesi berikutnya. Itu kita mendengarkan daripada eh, tim IT daripada Undikma Pendidikan Mataram ini, di mana ke depannya seperti apalah satuan pendidikan itu. Apakah selalu offline aja atau online aja? Seperti apa strategi-strategi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tiru, yang bisa kita lakukan di PKBM ini? Oleh karena itu kami mohon daripada Pak Hari mungkin memberikan motivasi kepada kami, memberikan masukan kepada kami agar lebih maju ke depannya. Waktu kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala PKBM Mandiri, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, dan saya hormati Bapak kru yang sudah hadir pada kesempatan hari ini juga yang sangat inovatif sekali dalam memberikan informasi kepada peserta yang ada di rumah atau Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan secara live. Sebelum saya mulai mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ari Purmadi. Saya dari Lombok Timur dan kebetulan bekerja di Universitas Pendidikan Mandalika sebagai Kepala Lab Teknologi Pendidikan. Nah, berkenaan dengan masalah digitalisasi, tentu kita tidak lepas kaitannya dengan masalah teknologi ya Bapak Ibu. Benar seperti apa yang dikatakan Ibu Dekan, bahwasanya sebuah lembaga itu dikembangkan harus berdasarkan strategi-strategi yang ingin ditetapkan sesuai dengan visi dan misi seperti itu. Jadi visi dan misi ini akan terwujud jika sumber daya manusia dapat dimaksimalkan dengan baik, tentu dengan mungkin bantuan teknologi. Nah, berbicara masalah teknologi itu kan berjalan lurus dengan ilmu pengetahuan. Jadi semakin maju ilmu pengetahuan, maka teknologi itu juga berkembang. Nah, berbicara masalah teknologi ini sekarang kan sudah mencakup semua aspek termasuk pendidikan. Yang sebagaimana kita rasakan bahwa pendidikan saat ini berbeda dengan pendidikan yang masa lalu atau yang dikenal dengan konvensional seperti itu. Jadi ada namanya pembelajaran tatap muka atau PTM ya. Sekarang ada namanya pembelajaran online atau daring. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran daring ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Tetapi baru ada atau baru hits atau baru viral lah namanya ketika mungkin kita memanfaatkannya dengan adanya situasi-situasi yang seperti COVID-19 di kemarin Bapak Ibu, di mana COVID-19 itu mau tidak mau merubah budaya kita yang dimana itu semula hanya pembelajaran itu dilakukan di kelas saja menggunakan tatap muka tapi sekarang sudah bisa menggunakan layanan online atau daring menggunakan seperti yang Bapak Ibu saksikan sekarang seperti itu. Nah, tentunya mungkin nanti terkait dengan penguatan lembaga ya yang mungkin bisa kami share atau mungkin saya juga bakal banyak belajar dari PKBM Mandiri ini adalah kita harus bisa merencanakan mungkin tujuan apa yang kita akan ingin kembangkan di PKBM ini seperti itu. Mungkin kalau visi dari atau misi dari Pak Kepala mungkin kedepannya PKBM Mandiri ini selalu terbuka dengan zaman ya, maksudnya teknologi apa yang bisa dimaksimalkan pada PKBM itu yang akan digunakan seperti itu. Seperti yang sekarang ini bahwa saya baru pertama kali masuk PKBM ini tapi sudah merasakan suasana yang sangat nyaman gitu dengan adanya mungkin tata kelola, mungkin dengan tata kelola entah itu baik dari ruangan, baik dari administrasi dan juga fasilitas yang ada di sini sangat menunjang sekali untuk pengembangan yang ke arah yang lebih maju ke depan. Karena saya lihat PKBM bukan saya
ini untuk PKBM mandiri, tapi emang kenyataannya seperti itu. Saya lihat PKBM yang ada di perkotaan, entah itu di Kota Mataram atau di Lombok Timur, hanya masih menggunakan sarana-sarana yang tidak memaksimalkan peranan teknologi ini seperti itu. Nah, ke depan mungkin kita bisa sharing bagaimana pembelajaran yang ada di PKBM ini supaya bisa dinikmati lebih fleksibel lagi ke masyarakatnya. Kan yang merasakan pembelajaran di PKBM kan kebanyakan dari masyarakat pada umumnya, mungkin mulai dari umur berapa Pak kalau boleh tahu? 20 ke bawah ada juga. Oh ya, mulai dari belasan tahun sampai usia yang maksimal berapa diterima Pak di sini? Kita semua umur kita Oh, terima. semua umur ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Mungkin ada yang bisa mengenyam pendidikan mungkin di PKBM ini nanti sambil bekerja dan seterusnya, dan dia bisa menggunakan bantuan, mungkin ada teknologi yang namanya LMS seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dengan adanya bantuan LMS ini atau Learning Management System ini, Bapak Ibu bisa belajar di mana saja dan kapan saja, seperti yang mungkin kami terapkan di perguruan tinggi. Bahwasanya dulu di zaman COVID apalagi itu kan tidak mungkin kita bisa melakukan tatap muka, tapi dengan adanya bantuan LMS atau Learning Management System ini, semua pembelajaran, materi, aktivitas, evaluasi itu bisa kita lakukan dan terrecord dengan baik. Intinya kan terrecord dengan baik, termanajemen dengan baik, dan teradministrasi dengan baik, itu intinya. Jadi kalau misalnya kita melakukan digitalisasi ini, tentunya harus disesuaikan lagi dengan komponen-komponen pembelajarannya, mulai dari tujuan pembelajaran, lalu ada ndak peserta didiknya, ada ndak sumber daya manusia yang akan mengajar, lalu alat evaluasinya harus tersedia di sana, sehingga mungkin dengan adanya pemanfaatan teknologi ini bisa membantu kemajuan dari PKBM yang mulanya administrasinya itu hanya berasal dari administrasi yang textbook menjadi yang digital. Jadi nanti mungkin bisa kita kolaborasikan apa saja yang mungkin Bapak Ibu butuhkan yang ada di PKBM ini untuk digitalisasi. Mungkin dari segi apakah sudah ada websitenya di sini, lalu mungkin dari segi rekrutmennya, bisa kita bantu juga dengan adanya PPDB secara online seperti itu. Lalu mungkin bagaimana memaksimalkan media sosial supaya PKBM ini bisa banyak yang tahu, karena kan sejujurnya kalau misalnya secara offline dulu untuk mensosialisasikan sebuah instansi hanya menggunakan cara-cara konvensional, misalnya dengan menyewa baliho, spanduk di jalan seperti itu. Kalau sekarang sudah lebih fleksibel sekali, Bapak Ibu hanya menggunakan jari jemari membuatkan konsep, mulai dari flyer atau apalah namanya, terus Bapak Ibu share di media sosial, baik itu Facebook, YouTube, Instagram, itu insya Allah akan tersosialisasikan dengan baik apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin kita maksimalkan terkait dengan digitalisasi pembelajaran di PKBM ini, kita akan sama-sama saling support. Mungkin akan ada selanjutnya sesi sharing session, baik itu di PKBM ataupun di di Undikma itu sendiri, apa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing instansi supaya menjadi kedepannya lebih bagus lagi penguatannya. Mungkin dari segi apa yang kami ingin belajar juga di sini, karena sejujurnya benar bahwa di lab yang ada di Undikma itu sendiri kami masih juga melengkapi peralatan-peralatan yang sama dengan apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang kan. Yang menjadi hal terbesar untuk kita sebagai pengelola
podcast ini adalah peralatan yang ini ya, tapi tidak apa-apa karena ini awal ya, karena ini awal dan intinya adalah konsistensi. Jadi kalau Bapak Ibu terus konsisten dalam menyiarkan atau mensosialisasikan apa yang Bapak Ibu ingin sosialisasikan, misalnya tema-tema menarik, tema-tema yang relevan dengan kegiatan PKBM, itu yang mungkin menjadi hal yang Bapak Ibu terus sosialisasikan, sehingga dengan adanya sosialisasi ini kita semakin ditahu namanya, keberadaannya di masyarakat, sehingga lambat laun PKBM Mandiri ini benar-benar menjadi PKBM yang bisa menjadi percontohan bagi PKBM yang ada di NTB pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada ininya ya, umumnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas dari apa yang bisa nanti kita akan diskusikan oleh Bapak Kepala PKBM seperti itu. Yang jelas intinya kami dari Undikma khususnya Prodi Teknologi Pendidikan siap untuk saling sharing diskusi teknologi yang apa yang bisa kami belajar di sini dan apa yang bisa kami bantu untuk pengembangan PKBM ke depan. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan singkat tentang daripada digitalisasi ke depannya seperti apa. Maupun beberapa yang saya tangkap tadi bahwa yang pertama yaitu kerjasama kita atau pertemuan kita tidak cukup sampai hari ini saja. Jadi perlu keberlanjutan seperti apa kita seperti apa kita bisa kerjasama, apa yang bisa kita majukan. Kemudian yang kedua, daripada universitas sendiri sangat memberikan support kepada kami sebagai satuan pendidikan, di mana kami ini baru memulai ini, ada support yang luar biasa. Ini merupakan anugerah bagi kami sebagai satuan pendidikan untuk kemajuan di masa depan, yaitu insya Allah Bu Dekan, Pak dosen, insya Allah kami akan menjadwalkan berkunjung ke Undikma. Selain silaturahmi, kita juga mau belajar lebih tentang apa teknologi itu sendiri untuk kemajuan satuan pendidikan itu sendiri. Dan perlu juga diketahui bahwa di sini kami punya tim IT-nya, ibu-ibu, yang kebetulan ada di depan Ibu Dekan sama Pak dosen. Ini merupakan tim IT kami di sini. Jadi kami tidak kerja sendiri. Jadi kita berbahu, saling bantu, kalau tidak ada kerjaan kita ya saling ngobrol-ngobrol seperti apa, ya itulah kebersamaan kita di PKBM yang selalu kita kita tanamkan kepada setiap guru-guru kita, tim-tim kita di sini. Kebersamaan itu yang perlu. Dan saya sendiri selaku ketua PKBM itu selalu menerima kritik, selalu menerima masukan dari siapapun, walaupun orang itu kecil, SD maupun apapun, kalau itu yang baik untuk bagi kami akan terima. Dan kami tidak anti kritik seperti apa. Dan kebetulan juga kami lembaga ini memang fokus untuk pendidikan. Di luar itu kami tidak mau tahu yang masalah itu. Oleh karena itu pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat-sangat membahagiakan bagi kami, terutama saya sebagai ketua PKBM, di mana kita mendapatkan beberapa pembinaan, kita mendapatkan masukan-masukan tentang untuk pendidikan ke depan dan seperti apa. Oleh karena itu saya sebagai ketua PKBM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak bisa kami balas, mungkin Allah yang membalas nantinya. Mungkin itu untuk perkembangan kita bersama. Mungkin kurang lebihnya mungkin ini yang bisa kita lakukan, kita sampaikan kepada masyarakat sebagai awal daripada sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa PKBM itu seperti ini loh. Bagaimana di samping PKBM itu pemikiran yang mengatakan bahwa PKBM itu apa sih? Untuk apa sih? Nah,
Nah itu yang kita mau tepis, mau kita jelaskan kepada masyarakat lewat digital seperti ini. Bahwa PKBM itu bisa berperan, bisa kita kembangkan seperti apa maunya kita. Tergantung kita kebersamaan kita untuk memajukan itu. Sekali lagi saya mohon maaf atas penyampaian kami, penerimaan kami selama podcast ini mungkin ada kekurangan, ada kelemahan. Kami mohon dimaafkan, kami mohon diikhlaskan, Bu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.